Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Pada kesempatan ini ada 6 tujuan yang harus kalian capai. Di antaranya kalian harus bisa menjelaskan apa sih pengertian sholat berjamaah dan hukumnya. Kemudian bisa menjelaskan juga keutamaan tentang sholat berjamaah. Kemudian bisa juga menyebutkan syarat-syarat menjadi imam dan menjadi makmum. Dan juga bisa mengetahui pembagian dari atau macam-macam dari makmum itu sendiri. Baiklah, marilah kita awali dulu dengan baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, perhatikan apa sih yang dimaksud dengan sholat jamaah ini? Sholat jamaah adalah kalau bahasanya itu jamaah itu artinya kumpul atau bersama-sama. Nah, maksudnya apa, Nak? Maksudnya sholat jamaah ini adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama, ya bareng-bareng oleh 2 orang atau lebih. Nah, salah seorang di antaranya bertindak sebagai imam atau pemimpin yang harus diikuti, dan yang lain sebagai makmum adalah orang yang mengikuti imam. Sekali lagi, yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah seorang di antaranya bertindak sebagai imam, sedangkan yang lain bertindak sebagai makmum yang harus mengikuti imam. Nah, hukumnya ulama bersepakat bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad yang hampir wajib. Ada sebagian juga yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah wajib, ya, sebagaimana hadis Rasul bahwa ada seorang buta kemudian minta keringanan kepada Rasul untuk tidak sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntun dia ke masjid. Namun ketika ditanya, Rasulullah menjawab, masih bisakah kamu mendengarkan seruan azan? Masih ya Rasul. Kalau itu berangkatlah, tetaplah sholat berjamaah. Itu artinya memang tidak ada toleransi untuk bagi kaum laki-laki untuk tidak bersolat berjamaah ya di masjid. Nah, seutama-utama sholat itu sholat yang dikerjakan di rumah, kecuali sholat fardu. Artinya apa, Nak? Selain sholat fardu itu memang di rumah lebih baik. Namun kalau sholat fardu, sholat wajib ini bagi yang laki-laki wajib di masjid secara berjamaah. Namun ulama sepakat bahwa hukum sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkad. Artinya selama tidak ada uzur atau halangan, umat Islam sangat dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Keutamaannya apa? Ada banyak sekali keutamaannya, diantaranya dilipat gandakan pahala sholatnya. As-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa ma'in wa isrina darajah. Sholat jamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Kemudian keutamaannya yang kedua adalah langkah kakinya ke masjid adalah pengampunan dosa dan diangkat derajatnya. Bayangkan, jadi seberapa jauh kita melangkah ke masjid, disitulah Allah gugurkan dosa dari orang yang menuju ke masjid, ya. Sebagaimana sabda Rasul, jika salah seorang dari kalian berwudu kemudian membaguskan wudu kemudian datang ke masjid dan dia tidak ada yang menggerakkannya menuju masjid kecuali sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali dengannya Allah akan mengangkat derajat dan menghapus dosanya hingga ia masuk masjid. Dan jika masuk masjid maka ia akan tetap dalam hitungan sholat selama sholatnya sholatlah yang menahannya atau dari keinginan pulang. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah mendapatkan pahala sholat yang luar biasa. Barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat setengah malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat 1 malam. Keutamaan selanjutnya dari sholat berjamaah adalah didoakan oleh para malaikat.
Sebagaimana sabda Rasulullah, para malaikat selalu memberi selawat atau mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat dan belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah ia, ya Allah rahmati dia. Kemudian keutamaan salatnya diampuni dosanya yang telah lalu saat mengucapkan amin bersama malaikat. Sebagaimana firman sabda Rasul, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Selanjutnya keutamaan sholat berjamaah yang lain adalah mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada perlindungan selain dari Allah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Itulah keuntungan kalau kita bisa berjamaah di masjid. Adapun syarat-syarat imam, diantaranya imam laki-laki makmumnya boleh laki-laki, boleh perempuan atau kedua-duanya. Sedang imam perempuan makmumnya harus perempuan. Laki-laki tidak boleh menjadi makmum perempuan. Kemudian syarat selanjutnya kemampuan membaca Al-Qur'annya lebih baik daripada yang lainnya. Ketiga, lebih mengerti tentang hukum agama. Keempat, lebih tua usianya. Kelima, lebih dulu hijrah Islam atau masuk Islamnya. Yang keenam, imam berdiri paling depan dan posisi di tengah. Selanjutnya, memperhatikan shaf atau barisan makmum dan menganjurkan untuk meluruskan serta merapatkan. Kemudian, syarat makmum apa saja? Yang pertama, makmum mengikuti segala gerak sholat dari imam dan dilarang untuk mendahului. Jika ada yang mendahului dalam sholat berjamaah, maka sholatnya batal. Kemudian makmum mengetahui gerakan sholat imam. Jika tidak bisa langsung, maka harus melihat makmum di belakang imam. Selanjutnya makmum berada dalam satu tempat dengan imam. Syarat selanjutnya menjadi makmum adalah bila imam batal, makmum yang berada persis di belakang imam menggantikan kedudukan sebagai imam. Selanjutnya, bila imam lupa atau melakukan kesalahan, makmum wajib menegur atau memberitahu bacaan ayat yang salah atau yang lupa, atau mengucap tasbih bagi kaum laki-laki, bagi makmum laki-laki dan bagi makmum perempuan dengan menepuk tangan, yaitu memukulkan tangan kanan pada tangan kiri bagian atas. Sekarang macam-macam makmum. Jadi makmum itu ada 2 kelompok ya. Yang pertama makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti sholatnya imam secara sempurna mulai dari rakaat pertama sampai akhir. Bagian makmum yang kedua adalah makmum masbuk, yaitu makmum yang tertinggal minimal 1 rakaat bersama imam. Tentang makmum yang masbuk ini ada beberapa ketentuan, diantaranya apabila makmum takbiratul ihram, takbir yang pertama mulai awal sholat, sewaktu imam belum ruku, hendaklah makmum membaca surat Al-Fatihah sedapat mungkin. Akan tetapi jika belum selesai membaca surat Al-Fatihah, imam telah ruku, maka makmum melakukan ruku mengikuti imam. Kemudian ketentuan selanjutnya sebagai makmum masbuk adalah apabila makmum mendapati imam sedang ruku, hendaklah makmum takbiratul ihram, kemudian melakukan ruku mengikuti imam. Selanjutnya, makmum masbuk yang dapat melakukan ruku bersama imam dengan sempurna, maka sholatnya dihitung mendapat 1 rakaat. Artinya kalau masih bisa mendapatkan mengikuti imam ruku secara sempurna, maka tidak tertinggal rakaatnya. Nah, nanti wajib kalian menyaksikan bagaimana tata cara makmum masbuk. Di sini, di video ini secara lengkap dicontohkan tutorialnya tentang makmum yang masbuk. Silakan menyimak dari Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.